Buat lepas tangan berdiri udah nggak ada masalah. Top. Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Jadi kalau di konten kemarin kita udah ngebahas tentang Dumbo MRP filter versi Indonesia ini. Kali ini gue pengen cerita pengalaman gue bersama Buruk. Jadi gue mungkin bersama dia sekitar ya 2-3 tahun kali ya, belum waktu yang terlalu lama. Tapi memang kelemahan dari si Buluk ini, dari awal gue ambil dia, meminang dia, banyaklah suka dukanya ya. Dari mesin yang rengkesnya nggak bener, akhirnya gue pelan-pelan gue build engine-nya, gue terap balik, kita upgrade pakai Malossi, ini, itu, dan lain-lain. Secara spek pernah gue bahas. Tapi kali ini gue bukan ngomongin speknya. Satu hal yang penting buat gue dan buat kita semua, dalam bervespa itu nggak cuman harus kenceng, tapi kenyamanan nomor satu. Ya, supporting kenyamanan tuh apa aja sih? Bisa dari kaki-kaki, dari jok, dan lain-lain. Tapi adalah body, main frame si Vespa ini. Si Vespa ini punya kelemahan ya, namanya juga udah umur. Dengan sasisnya yang monokok ini, dia kan satu kesatuan sasisnya, tidak seperti motor biasa yang tubular frame. Dia ini karena dua hal, karena mungkin bobot, terus sering berjalan jauh, gue boncengan sama istri, bawa barang-barang yang banyak, yang agak sedikit menyimpang dari peruntukan si Vespa ini sendiri. Yang tadinya mungkin orang-orang suka untuk kendaraan perkotaan, yang akhirnya gue jadikan kendaraan semi-adventure, camping, belusukan, dan lain-lain lah. Kadang-kadang ketemu gravel, agak maksa. Akibatnya body dia semakin tidak bisa terhandle. Jadi kayak lari-larian, nggak center, dan lain-lain. Pertama gue pikir hanya di segmen fork. Akhirnya gue beli fork NOS. Gue beli fork NOS dari salah satu online juga, nggak usah gue sebutkan. Gue pasang dan ternyata masalahnya nggak beres. Yang gue kira beres kan. Nah, akhirnya gue bawalah motor ini. Ini bukan endorse, tapi memang pure gue yang japri. Gue ngobrol, keluh kesahnya, masalahnya apa, ke Paradise Scooter. Dia ada di Balaraja, di daerah Kresek. Lu bisa cek ke IG-nya, gue super rekomen. Tadinya motor ini kalau kena beberapa segmen ya. Yang pertama, dari belakang ban gue kelihatan kayak mau rebah mesin gue. Kan bannya Vespa sama mesin itu kan jadi satu, kayak mau rebah. Nah, apa ya? Mounting semua dicari nggak ada apa-apa. Oke, yang pertama. Yang kedua, kalau kena jaram bergelombang, bodi depan sama belakang ini kayak nggak nyambung. Gimana cara mengucapkan dengan bahasa yang gampang, gue bingung. Tapi kayak, ini kok belakangnya ke sana, depannya ke sini gitu loh. Dan akhirnya sangat mengerikan kan. Gue buka, gue cari apakah ada cantuman yang lepas, sampai ke hidung ternyata nggak ada. Akhirnya gue setengah frustasi, dan belakangan itu kan jarang gue pakai si Buluk. Karena bodinya makin ke sini makin membahayakan. Tadinya gue pengen ke Chandra Scooter Garage, gue pengen kirim ke sana, tapi gue jauh banget kan. Gue jauh banget, dia ada di Jawa Timur, dan itu gue juga sangat rekomen. Nah, untuk teman-teman yang daerah Tangerang dan sekitarnya, bisa ke Paradise Scooter. Kalau ini testimoni gue pure, karena dari yang motor ini nggak bisa lepas tangan sama sekali nih nggak bisa lepas tangan. Jadi motor gue tuh kalau dipakai touring jauh agak pegel, karena nahan bodinya yang lari ke kiri. Kalau lepas tangan langsung dia buang ke kiri. Kita harus tahan benar-benar ke sini, baru dia buat counterweight. Dan akhirnya bener nih, ya. Nanti akan dimasukin penggalan-penggalan videonya yang ada di report. Dari bodi belakang sampai depan. Jadi bodi itu kok melintirnya parah sih. Yang belakang lari ke sini, tengahnya ke sini, depannya ke sini. Akhirnya forknya juga nggak center. Nah, semuanya akhirnya di-recenter ulang. Bagus enggaknya pertama ya gue pasrah, karena gue jujur gue nggak kenal, gue nggak pernah ketemu, dan itu rekomen. Gue kirim aja motornya, pakai waktu itu inilah gue pakai ekspedi, apa namanya sih gue lupa, ada pakai instan itulah, delivery atau Global Move gue nggak tahu.
Gue kirimkan ke sana, kita update segala macem. Di update gua nih masalahnya di sini, di sini, di sini. Gue bilang, oh ya bisa diberesin nggak? Bisa. Oh tapi kalau ini harus begini, oh forknya harus dilempengin lagi. Ya udah gue bilang sekalian diberesin. Dan akhirnya si Buluk kemarin kembali. Gue coba sekilas doang, gue sempet naikin di IG, hasilnya enak. Dan hari ini bener-bener gue coba bikin putaran besar di Loop Besar. Gua nih selama seumur hidup naik Vespa nggak pernah berani itu yang namanya berdiri-berdiri di atas Vespa. Karena satu, motor gua yang pertama gue takut jatuh. Kalau nggak sepi-sepi bener gue agak takut. Dan motornya nggak bener-bener stabil. Tapi si Buluk sekarang, nanti kita ada footage kita lihat seperti apa. Perfect. Dan gue seneng banget. Ini yang membuat gue jadi semangat lagi nih. Yuk, pengen lagi sama Buluk. Pengen kemana kita? Pengen jalan-jalan kemana? Kalau ada ide, boleh komen di bawah. Kita mau jalan-jalan kemana? Udah lama juga gue nggak bervespa bersama Buluk. Jadi apa sih sebabnya ya? Kalau dilihat sebabnya, gue juga nggak tahu. Cuman proses si Parade Scooter ini, mohon maaf gue nggak sempet karena ada beberapa kerjaan gue nggak sempet kesana. Tadinya gue pengen bikinin konten proses ngepresnya seperti apa. Tapi satu hari pasti gue main, gue janji. Gue akan main ke sana. Kita lihat motor yang lagi diproses seperti apa. Mungkin Hellboy akan beresin juga di sana. Dia tuh sistemnya dipres. Jadi bukan, kalau yang konvensional, kita ketika merestorasi motor ini, biasanya kita kerok total, kita tarik benang, itu zaman dulu, kita bakar, ketika bakar kan mesti jadi empuk, kita tarik. Sekarang era sudah berubah, tahun 2024 ini, era bakar-membakar sudah, masih ada dipakai kalau restorasi sekalian. Tapi kalau yang catnya nggak mau rusak, silahkan kepake sistem yang baru ini. Dan harganya sangat-sangat bersahabat. Dan gue cukup kaget sih. Untuk ngerjain semua seperti ini, ngepres per titik, udah bukan per titik sih. Dari belakang, nanti yang seperti kalian lihat lah. Ini lari kemana-mana. Sampai ke fork semua hanya mengeluarkan uang 550.000. Buat gue sangat worth it. Banget. Itu adalah cerita gue bersama Buluk. Dan gue semakin sayang sama dia. Buluk semakin enak. Semakin nyaman, mesinnya juga enak. Kalau mesin gue terima kasih buat YZM Garage. Gue nih bukan builder, tapi gue penikmat Vespa yang suka punya konsep sendiri aja. Jadi bukan ngajarin tapi berbagi. Semoga di konten ini bisa bermanfaat buat kita semua nih yang ngalamin naik Vespa. Kok Vespa saya lepas tangan buang kiri ya, buang kanan ya, lu mau buang kiri, kanan, depan, belakang. Pada intinya yaitu bodi lu ada masalah, entah di bodi ataupun di fork. Gue rekomen banget lu konsultasi ke Parade Scooter, lu tanya dulu biayanya berapa, proses berapa lama. Kalau bisa jangan langsung ke sana, karena pengerjaannya kadang-kadang ada yang bisa ditunggu. Tapi kalau kronis kayak si Buluk, nggak bisa ditunggu. Itu harus nginep. Dan gue kemarin agak lama karena kepotong sama Idul Adha ya, Wir ya? Idul Adha, kepotong Idul Adha. Ya kita juga ada aktivitas sendiri. Dan akhirnya sudah selesai. Dan inilah Buluk. Terima kasih banget buat Parade Scooter dan semuanya. Jangan lupa check out IG-nya Parade Scooter. Jadi itu aja konten kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Bye.